Selama bertahun-tahun, para ilmuwan kesulitan menempatkan ikan ini dalam pohon evolusi. Teka-teki tentang ikan misterius ini tak kunjung terungkap karena penelitian terhadapnya sulit dilakukan, mengingat habitatnya berada di laut dalam, seperti Palung Mariana. Ikan ini juga sering dikaitkan dengan hiu karena beberapa alasan. Bersiaplah dengan kebingungan yang akan kalian temui dari ikan yang satu ini. Hiu hantu atau chimera forms dan kadang juga disebut dengan ratfish, spookfish, merupakan kelompok ikan chimera. Ikan bertulang rawan dalam ordo chimeraforms. Tidak seperti ikan hiu sungguhan, hiu hantu memiliki ekor yang panjang dan tipis, serta lempengan gigi yang besar dan terus tumbuh, sehingga membuat mereka tampak seperti tikus. Sebagai ikan hiu, hantu ini benar-benar membingungkan kita. Bicara tentang spesiesnya, sampai tahun 2002, terdapat 33 spesies hiu hantu yang telah dideskripsikan, dan sedikitnya, sekitar 10 spesies tambahan yang telah diketahui, tetapi belum dideskripsikan secara global. Bentuknya sendiri, beberapa spesies hiu hantu memiliki moncong kurus panjang, sementara beberapa spesies yang lain memiliki moncong berbentuk bajak yang mereka gunakan untuk mencari makan di sedimen dasar laut. Kebanyakan spesies memiliki warna antara hitam mendekati abu-abu kecoklatan. Sebagai ikan yang memiliki embel-embel hiu, ikan ini tidak memiliki tubuh yang besar. Ukurannya hanya 50 cm dan maksimal hanya bisa tumbuh sekitar 1,5 meter. Dan lagi-lagi, ikan ini membingungkan para peneliti karena entah harus dikelompokkan ke kelompok hiu atau kelompok ikan pari. Alasannya, cara berenangnya juga sama dengan ikan pari. Tapi, pada akhirnya oleh para peneliti, ikan ini dikelompokkan ke dalam kelompok ikan hiu karena memiliki banyak persamaan pada struktur tulang belakang. Hal yang mesti kalian tahu, meski sering disebut hiu hantu, chimeraforms bukanlah hiu. Ikan ini telah mengalami penyimpangan evolusi dari leluhur yang sama dari hiu jutaan tahun yang lalu. Kulit hiu hantu cenderung halus, kenyal, dan sama sekali tidak memiliki sisik. Di Palung Mariana, fitur tersebut merupakan ciri khas kebanyakan ikan yang ada di sana, sebagai bagian dari adaptasi di laut dalam. Kalian mungkin bisa coba dengan tinggal di Palung Mariana untuk memiliki kulit yang lebih halus. Meskipun telah terjadi penyimpangan evolusi dari leluhur, tampaknya hiu hantu juga merupakan spesies yang cukup konsisten karena tidak berubah banyak sejak ratusan juta tahun lalu. Selain itu, menurut Michael Coates, seorang ahli biologi evolusi dari University of Chicago, hiu hantu juga memiliki kemiripan dengan Simoriform yang merupakan hiu penjelajah sekitar 330 juta tahun lalu dalam hal struktur otaknya. Mungkin saja, Simoriform dan hiu hantu memiliki satu nenek moyang yang sama. Keunikan ikan ini, walau dalam tempat gelap sekalipun, hiu hantu dapat mendeteksi mangsanya dengan getaran listrik di atas kepalanya. Sehingga, walau dalam kondisi berada dalam kegelapan, hiu hantu tetap mengetahui keberadaan mangsa di sekitarnya. Dalam laporan National Oceanic and Atmospheric Administration pada tanggal 20 April 2016, para ilmuwannya mengirimkan robot penjelajah bawah laut Deep Discoverer untuk berpetualang di Palung Mariana, yang merupakan tempat terdalam di muka bumi, dan menemukan ikan ini berenang di kedalaman lebih dari 1.500 kaki, atau 457 meter, dan yang paling terdalam tercatat mendekati 9.000 kaki, atau 2.743 meter. Namun, hiu hantu dapat ditemukan di semua samudera di dunia, kecuali kutub utara dan kutub selatan. Meskipun sebagian besar hiu hantu adalah penghuni laut dalam, beberapa spesies muncul di perairan yang lebih dangkal, dan beberapa bermigrasi ke pantai. Hiu hantu bahkan pernah terlihat di lepas pantai Amerika Selatan dan Afrika Selatan, serta di Samudra Hindia.
Dalam hal memperoleh makanan, ikan ini memiliki kemiripan dengan hiu. Chimeraforms juga menggunakan elektroresepsi atau medan listrik untuk menemukan mangsanya dalam kegelapan. Hiu hantu juga memiliki pelat gigi yang digunakan untuk menghancurkan mangsa bertubuh keras, seperti kepiting, kerang, dan echinodermata. Selain itu, hiu hantu diketahui memangsa ikan lain. Sepertinya sih ikan ini tidak pilih-pilih makanan ya. Mengenai bagaimana ikan ini mencari makanannya, tampaknya sangat sedikit informasi yang ada berkaitan dengan cara ikan ini mencari makanannya. Chimeraforms memang memiliki hubungan kekerabatan dengan hiu, tetapi bukan berarti ikan ini mendapat perlindungan dari hiu. Predator utama hiu hantu justru adalah hiu itu sendiri. Sebagian besar spesies hiu hantu mencapai kematangan seksual pada panjang tubuh sekitar 18 inci atau 45,7 cm. Ukuran betina umumnya lebih besar daripada jantan, dan seperti kerabat hiu mereka, hiu hantu memiliki fertilisasi internal yang dilengkapi dengan klasper panggul untuk mentransfer sperma langsung ke saluran reproduksi betina. Selain itu, hiu hantu jantan juga memiliki 2 organ tambahan yang digunakan dalam proses kopulasi. Semua spesies hiu hantu adalah ovipar dan berkembang biak dengan bertelur. Telur yang dibuahi terbungkus dalam kapsul telur dan disimpan di dasar laut. Kapsul telur diletakkan berpasangan dan setiap kapsul telur hanya berisi 1 telur. Kapsul telur umumnya memiliki ukuran yang bervariasi, bergantung pada spesiesnya. Perkembangan embrio bisa memakan waktu 6-12 bulan, dan anak ikan yang sudah berkembang penuh berukuran sekitar 5 inci atau 12,7 cm panjangnya, dan terlihat seperti ikan dewasa. Hanya saja, sangat sedikit yang bisa diketahui tentang reproduksi dan perkembangan sebagian besar dari spesies hiu hantu ini.